Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Fisika tahun 2024. Mari kita lihat soalnya. Dua bola identik dilepaskan dari ketinggian yang sama, namun bola pertama diberikan kecepatan horizontal awal, sekitar v, sedangkan bola kedua tidak. Diketahui bahwa bola pertama mengenai batu tinggi 5 meter yang berada pada jarak d dari titik awal. Sedangkan bola kedua terdengar mengenai tanah beberapa saat kemudian. Jika kemudian bahwa GD kuadrat per V kuadrat adalah 20, maka ketinggian awal bola kedua adalah, oke, berarti ini berhubungan dengan gerak vertikal ya, dan juga gerak parabola. Ini ada dua benda. Satu bendanya mengalami gerak vertikal dipercepat atau GLBB, benda yang lainnya itu mengalami gerak parabola. Oke, sekarang dua benda ini atau dua bola ini awalnya kita anggap di sini aja ya. Di posisi yang sama kan. Ini bola satu, ini bola dua gitu. Oh, enggak, gini aja. Yang bola satu yang ini bola dua. Nah, gitu. Kemudian bola pertama itu dikasih kecepatan horizontal awal. Ini dikasih V awal. Sedangkan bola dua enggak. Jadi bola dua ini kecepatan awalnya 0. Atau kita bisa bilang V 2 awal sama dengan 0 gini ya. Kemudian di sini kan kita anggaplah ada tanah ya, lurus ya. Terus di kalimat kedua, diketahui bahwa bola pertama mengenai batu setinggi 5 meter yang berada pada jarak D dari titik awal. Nah, ini isi bola pertama ya. Nanti kan akan gerak parabola kayak gini rasanya kurang lebih. Terus di sini tuh ada batu gitu loh. Tentunya bola pertama nabrak batu di sini. Dimana ketinggiannya ini adalah 5 meter. Sementara untuk bola kedua, dia tetap jatuh ke bawah. Nih, lintasannya tetap jatuh ke bawah. Yang diketahui di sini adalah D-nya. Dari titik awal, nih jarak dari titik awal ke ke tempat bola pertama mengenai batu. Berarti kan D itu bisa kita tuliskan sebagai, yang ditanya di sini adalah ketinggian awal bola. Bola kedua sih, ya meskipun sama aja bola kedua sama bola pertama. Ini ketinggian awalnya kita misalkan sebagai H gitu ya. H inilah yang nanti kita akan cari. Oke, untuk mencari H ini kita nanti akan menganalisa gerak dari masing-masing bola ya. Bola satu sama bola dua. Nah, ini mungkin untuk mempermudah, kita bagi ini menjadi dua bagian ya. Untuk bola dua kita bagi menjadi dua bagian. Ini adalah bagian pertama. Yang gerak di sini adalah bagian kedua. Nah, kenapa saya pisah menjadi dua gerak? Karena pada gerakan pertama, pada posisi ini nanti terbentur oleh batu, maka si bola dua itu sampai pada posisi ini di waktu yang sama ya. Baru bola dua turun lagi, baru sampai tanah. Karena di sini kan dibilang nih, bola kedua terdengar mengenai tanah beberapa saat kemudian. Berarti kan yang duluan terdengar suaranya adalah benturan bola satu ke batu. Baru terdengar benturan bola dua tanah gitu kan. Jadi ada selang waktunya. Nah, waktu atau delta T, kita sebut aja delta T pada region 1 ini, itu nanti akan sama dengan delta T 2. Oke ya, kita tuliskan di sini dulu. Delta T pada region 1 ini akan sama dengan delta T bola 2. Bola 2 lagi. Ini delta T 1, kan bola 1 ya. Delta T 1 gini. Ini atau kita nyebutnya ini delta T 2 part 1 gitu aja. Delta T2 part 1.
dia akan sama nilainya. Nah, kita analisa dulu aja untuk benda satu ya, benda satu deh. Itu benda pertama, ini kan geraknya parabola ya, berarti ada sumbu X sama sumbu Y. Kita ke arah sumbu X dulu. Sumbu X dia geraknya GLB, jadi kecepatannya tidak berubah, kecepatan awalnya adalah V, sehingga bisa kita tuliskan delta X ini akan sama dengan V dikali delta T1. Delta T1-nya kita misalkan sebagai delta T gitu aja ya, biar enak. Jadi ini delta X akan sama dengan V dikali delta T. Nah, selesai ya. Terus pada sumbu Y itu posisi awal kan H ya ketinggiannya ya. Posisi akhirnya 5. Berarti kan ini delta Y itu sama aja dengan V0Y kali delta T plus setengah Y delta T kuadrat gini kan. Delta Y-nya adalah H minus 5. V0Y-nya adalah 0. Udah ini 0 tambah setengah kali G kali delta T kuadrat. Jadinya H sama dengan 5 plus setengah G delta T kuadrat. Nah, kemudian untuk di sumbu X ini kita bisa ubah nih delta X-nya. Delta X itu yang mana? Delta X itu kan yang ini. Delta Y itu yang ini. Nah, ini delta Y-nya, yang ini delta X-nya. Delta Y-nya H-5 kita sudah tahu. Nah, delta X-nya kita nyatakan dengan D ya. Dengan D kali ya. D sama delta Y. Nah, ini hubungan D, delta Y sama delta X ini kan segitiga siku-siku ya. Ini akan berlaku Pitagoras, di mana D kuadrat itu sama dengan delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Yang ini bisa kita ubah lagi, jadi tetap nih D kuadrat, delta X-nya juga tetap. Delta Y-nya itu adalah H-5 kuadrat, gini kan. Berarti dari sini kita bisa tentukan delta X, kita akan sama dengan akar D kuadrat minus H-5 kuadrat. Ini ya. Nah, kita tulis saja di sini. Ini jadinya kita punya akar D kuadrat minus H-5 kuadrat sama dengan I dikali delta T. Supaya akarnya hilang, kedua ruas kita kuadratkan ya. Jadi D kuadrat minus H-5 kuadrat. Ini di ruas kanannya dikuadratkan V kuadrat kali delta T kuadrat. Gini kan. Sehingga dari sini kita bisa dapat delta T kuadrat itu sama dengan D kuadrat minus H-5 kuadrat per P kuadrat. Nah, ini dia. Kenapa ini saya buat delta T kuadrat? Karena di sini, di samaan sumbu Y, kita kan dapat delta T kuadrat nih. Jadi kan nanti kita bisa masukkan kan. Dimasukin aja, substitusikan ke sana, sehingga kita bisa dapat ini persamaan 2, ini persamaan 1. Substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Nanti jadinya adalah H sama dengan 5. Oh, yang ini kita ubah aja juga biar bentuknya nanti bagus. H minus 5 sama dengan setengah G delta T kuadrat gini ya. So, yang di sini kita akan punya H minus 5 sama dengan setengah G delta T kuadratnya kita ubah jadi ini. Dalam kurung D kuadrat minus H min 5 kuadrat per P kuadrat. Ini kita jadi punya persamaan H minus 5 sama dengan GD kuadrat per 2V kuadrat dikurang G H min 5 kuadrat per 2V kuadrat. Nih.
Nah, coba di soal kan kita tahu nih, GD kuadrat per V kuadrat itu kan adalah 20. Ya, berarti H minus 5 sama dengan 20 minus G H min 5 kuadrat per 2V kuadrat. Oke, kita ini dulu ya, kita simpen dulu ya. Kayak gini. Nah, untuk benda 2 kita belum ini ya, belum menganalisanya. Oke, bentar ya. Ini kalau sepertinya kalau kita analisa benda 2 di region 1 itu nanti tetap aja dia bentuk persamaannya ya. Bentuk persamaannya akan sama dengan benda 1 di sumbu Y. Berarti nggak bisa nih. Atau ada yang salah dengan anggapan kita ya. Mungkin asumsi di awal tadi ada yang keliru ya, mungkin bagian D-nya. Saya curiga ada yang keliru ya di bagian kita memisalkan D ini. Ini kan dibilangnya diketahui bahwa bola pertama mengenai batu setinggi 5 meter yang berada pada jarak D dari titik awal. Kan titik awal di sini nih, jarak D di sini ya. Harusnya bener aja. Cuman mungkin yang dimaksud jarak ini adalah jarak horizontal kali ya. Kalau misalnya jarak horizontal, ya kita ubah aja ya. D-nya itu adalah jarak horizontal, berarti kan dari sini ke sini. Nah, ini D. Maka dari sini kita punya D sama dengan delta X gitu kan. Berarti ini tadi kita ubah jadi seperti ini. Delta X-nya kita ganti sebagai D sama dengan V kali delta T gitu kan. Berarti delta T-nya itu akan sama dengan D per V. Nah, kalau kayak gini berarti yang D kuadrat sama delta X, delta Y ini nggak perlu juga. Terus kalau ini dimisalkan ini persamaan 2 ya, sama ini kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1, maka yang bagian ini hanya tersisa D kuadrat per V kuadrat kan. Berarti ini nggak ada. Yang ini nggak ada juga. Oh, tapi ini ya, ini ada angka 2-nya di sini, lupa. Nah, jadinya kayak gini nih. Kalau kasusnya kayak gini, ya udah berarti H minus 5 sama dengan 10. H ketinggian awal adalah 15 meter. Ini jawabannya. Nah, kalau kayak gini langsung ketemu nih. Tapi kalau kayak yang tadi D-nya miring gitu ya, ternyata nggak nemu. Ada satu hubungan yang tidak lengkap. V-nya nggak diketahui. Tapi kalau V kuadratnya diketahui, kita bisa mencari nilai H-nya dengan cara yang tadi ya. Anyway, uh, kalau teman-teman punya ide yang lain ya, bisa share di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Sebuah batu jatuh bebas dari ketinggian H besar, dan menunggu bidang miring bersudut 45 derajat pada titik yang tingginya H kecil. Akibat tumbukan ini, batu bergerak dengan kecepatan mendatar. Agar total waktu yang diperlukan batu untuk mencapai tanah bersifat maksimum, maka nilai H besar per H kecil sama dengan. Oke, berarti di sini kita punya suatu benda gitu ya. Ini tanahnya, anggap aja lurus tanahnya. Terus ada suatu bidang miring katakanlah ya, begini. Sudutnya kemiringannya adalah 45 derajat. Kemudian dia jatuh bebas ya. Berarti gerak bolanya nanti akan seperti ini kurang lebih. Awalnya ke bawah, terus membentur bidang miring. Kan dibilang ini akibat tumbukan ini batu bergerak dengan kecepatan mendatar kan. Jadi sesaat setelah dia membentur, kecepatannya dia bergerak berubah arah menjadi ke kanan kalau berdasarkan gambar ini.
Jadinya dia akan mengalami gerak parabola. Nah, kayak gini katakanlah ya. Cuman kalaupun misalnya kecepatan mendatar ini tidak diketahui ya, kita bisa mengetahuinya dari sudut kok, sudut 45. Jadi ini kayak hukum Snellius, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ini sudut datangnya kalau berdasarkan ini apa namanya? Bidang miring ini kan 45. Berarti yang di sini juga 45. Otomatis sudut pantul yang 45. Ini juga 45. Jadi mendatar kayak gitu. Walaupun nggak diketahui. Cuman ini udah diketahui jadi kita tidak perlu mencari tahu itu ya. Oke, untuk mengerjakan soal ini kalau dari skemanya tentu saja kita perlu menguasai GLBB dan gerak parabola. GLBB-nya adalah bagian dia jatuh menyentuh bidang miring. Gerak parabolanya adalah setelah dia memantul dari bidang miring menuju ke tanah. Kayak gitu. Di soal diketahui ketinggian awalnya adalah H besar. Kemudian H kecil ini adalah tinggi bidang miringnya, tempat dia memantul. Dari sini ke sini berarti ya. Nah, ini H kecilnya. Kemudian ditanya agar waktu total batu untuk mencapai tanah bersifat maksimum, H besar per H kecilnya berapa? Oke, kita misalkan dulu ini titik A, ini titik B, yang ini titik C. Kita tinjau dulu gerak A ke B ya. Kita tinjau gerak AB berarti dia GLBB atau gerak jatuh bebas. Dipercepat berarti V di B ini akan sama dengan 0 tambah G kali delta T AB gini ya. Nah, VB-nya ini sampai B ini sama dengan V yang ini. Ya kita tulis saja ya. V berarti sama dengan G dikali delta TAB. Karena di sini yang dicari waktu, kita nyatakan dalam waktu. Delta TAB itu akan sama dengan V per G, gini ya. Tapi ini kalau dari persamaan kecepatan ya, kalau dari persamaan jarak, berarti kan S sama dengan V0-nya 0, 0 plus setengah G delta TAB kuadrat, gini kan. S-nya, S itu berarti yang ini akan sama dengan H besar kurangi H kecil. Kita masukin H besar kurangi H kecil, sama dengan setengah G delta T AB kuadrat. Itu. Berarti ini kita bisa nyatakan dalam delta TAB itu sebagai akar 2G per H besar kurangi H kecil. Salah. Akar 2 kali H besar kurangi H kecil per G. Gini ya. Nah, ini juga bisa. Sepertinya sih kita bakal pakai yang ini. Karena kan di sini kita nggak tahu ya V-nya berapa. Yang ada adalah H besar sama H kecil. Oke, ini dari A ke B. Sekarang kita tinjau dari B ke C. Kita tinjaunya sumbu Y aja ya. Kenapa sumbu Y aja? Sumbu X-nya enggak. Nah, sebenarnya boleh aja sih pakai sumbu X. Cuman kan di sini kalau kita pakai sumbu X akan ada variabel baru lagi juga. Jarak mendatar ya. Jadi kita pakai sumbu Y aja. Kalau pakai sumbu Y, itu berarti di rumus kecepatan dulu. PY di C akan sama dengan PY di B tambah G delta T BC gitu ya. Nah, ini PY di C kan kita nggak tahu ya. Nggak ada di soal kan. Ini malah nambah variabel lagi. Jadi nggak usah deh. Ini kayaknya sih enggak. Cuman nggak apa-apa kita tetap tulis di sini. Sekarang di sumbunya kita pakai persamaan jarak. Berarti delta Y ini akan sama dengan V0J atau di sini VJ di posisi B tambah tengah G delta T BC kuadrat. Gini ya. VJ di B, ini kan dari A ke B, itu sebenarnya ada kecepatannya ya kan. Cuma kan dia mantul, jadi kecepatannya berubah arah mendatar. Berarti
arah sumbu Y-nya 0, jadi VYB adalah 0. Delta Y-nya dari B ke C adalah H kecil ya, ini ya. H kecil, VYB-nya 0, ini sama dengan tengah G delta T BC kuadrat. Atau H kecil sama dengan tengah G delta T BC kuadrat. Nah, ini bisa kita susun ulang. Delta T BC jadinya adalah akar 2H per G. Ini ya. Kita punya persamaan 1 dan juga persamaan kedua. Kan yang diminta di sini adalah mencari H besar per H kecil agar total waktu ya di sini ya. Yang mencapai tanah itu maksimum, berarti sebesar mungkin ya. Berarti kita perlu tambahkan ini. Delta T total itu akan sama dengan delta T AB tambah delta T BC. Kayak gitu. Nah, biar enak kita nulisnya, kita pindah ke space yang lebih luas. Tadi kita udah dapat bahwa delta T AB itu adalah akar 2 H besar minus H kecil dibagi G, sedangkan delta T BC sama dengan akar 2 H kecil per G, gini ya. Sementara delta T total itu adalah delta T AB ditambah delta T BC, sehingga delta T ini bisa kita tuliskan sebagai akar 2 H besar minus H kecil per G ditambah akar 2H per G, ini ya. Kita pengen delta T bernilai maksimum. Kalau kita mau membuat nilai delta T yang maksimum, maka kita perlu cari turunan terhadap suatu variabel, kita sama dengan kan 0. Berarti D delta T per DH kecil harus kita sama dengan kan 0. Kenapa per DH kecil? Karena kalau kita lihat gambarnya tadi, ini ya, yang bisa berubah-ubah itu adalah H kecilnya. Kalau H besar, kan udah disebutkan ya, ketinggiannya dari ketinggian H besar gitu. Nah, jadi yang bisa kita ubah adalah H kecilnya. Bisa di sini H kecilnya, tadi agak di sini kan gitu. Bisa beda-beda. Nah, sekarang mari kita turunkan terhadap H kecil. D delta T per DH kecil ini akan sama dengan, ini kan 2 per G-nya kan konstan, berarti kita bisa pisahkan jadi akar 2 per G, terus sisa akar H min H kecil. H min H kecil, akar H min H kecil itu kan sama aja dengan, ini ya, akar H min H itu sama aja dengan H min H pangkat tengah. Nah, ini kalau diturunkan jadinya adalah tengah dikali H minus H pangkat, awalnya pangkatnya setengah dikurangi 1 jadi minus setengah. Kayak gini. Terus dikali H min H, H kecilnya diturunkan lagi jadi minus 1. Begitu. Terus ditambah, yang ini suku kedua, 2 per G-nya tetap konstanta, kita pisahkan dulu. Sekarang tinggal akar H. Akar H diturunkan jadi apa? Sama kayak tadi, tengah kali H pangkat minus tengah dikali minus 1. Oh, enggak dikali minus 1 ya. Kenapa? Karena akar H itu kan H pangkat tengah. Nah, H kalau diturunkan itu 1. Ya udah, ya ada minusnya. Kemudian di sini 0. Ini kita sederhanakan aja. Kita jadinya sekarang punya minus tengah akar 2 per G H min H. Nah, gini. Ditambah tengah akar 2 per G H. Kayak gini ya. Nah, kita lanjutkan aja di atas ini. Kita lanjutkan ke sini ya. Ini jadinya kita akan pindah ruas. Yang minus ini jadi ke kiri. Sehingga kita punya setengah akar
2 per G H-H sama dengan setengah akar 2 per GH gini. Oke, sekarang tinggal kita bisa coret ya. Ini setengahnya bisa kita coret. Akar 2-nya nanti juga bisa kita coret. Akar G-nya juga bisa kita coret. Jadi ini nanti akan tersisa seper akar H-H, H besar min H kecil, sama dengan seper akar H kecil. Oke, berarti kita kuadratkan kedua ruas ya, jadinya seper H besar min H kecil sama dengan seper H kecil gini. Jadinya nanti kita susun ulang sehingga kita dapat H kecil sama dengan H besar minus H kecil. Ini kita punya 2H sama dengan H besar, berarti H besar per H kecil itu sama dengan 2. Ini ya. Jadi supaya waktunya maksimal, H per H kecil, H besar per H kecil, kita atur supaya sama dengan 2. Oke, mungkin itu saja pembahasan video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Ya.